Ya, inilah pengusaha sukses di Indonesia, yaitu Sudono Salim. Jadi, pria yang bernama Sudono Salim ini sering disebut juga Lim Sio Ling. Dia merantau ke Surabaya dikarenakan ada konflik, sehingga dia memutuskan untuk mengikuti kakaknya dan telah merantau dari Tiongkok bekerja di daerah Jawa Timur, yaitu Kudus, hingga dia jadi gelandangan semenjak merantau ke Indonesia sambil menunggu kakaknya menjemputnya di Surabaya. Lim muda bermigrasi ke Indonesia menyusul kakaknya, kemudian mengganti namanya menjadi Sudono Salim. Sudono Salim memulai bisnisnya di Indonesia sebagai distributor cengkeh untuk bahan baku rokok di Kudus. Usaha Salim berkembang pesat sebelum Jepang menjajah Indonesia yang membuatnya bangkrut. Pada periode 1950-an bisnis Salim berkembang. Salim pun merentangkan sayap bisnisnya ke sektor kehutanan, bangunan, perhotelan, dan perbankan. Di tahun 1957, Salim sempat mendirikan bank yang kelak menjadi bank swasta terbesar di Indonesia, yakni Bank Sentral Asia atau BCA. Lompatan bisnis Salim selanjutnya terjadi pada tahun 1960-an saat dia mendirikan Indomobil dan pabrik tepung terbesar di Indonesia, Bogasari, bersama 3 rekannya. Masih dengan saya Alvan Nugroho, mahasiswa Teknik Industri Unri. Ya, jadi Sudono Salim ini adalah salah satu usaha Indofood, pendiri Indofood. Dia sejak merintis dari masa Orde Baru. Dia adalah salah satu orang terkaya yang ada di Indonesia. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa yang kuat. Itu kita yang bisa patahkan kakiku. Cerita runtuhnya kerajaan bisnis Salim usai berjaya 3 dekade. Nama Sudono Salim alias Lim Sio Ling tidak bisa dipisahkan dengan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Setelah kemerdekaan, Sudono Salim dikenal sebagai pengusaha impor cengkeh dan logistik tentara. Jaringan bisnisnya yang luas membuat Kolonel Soeharto ingin bekerja sama dengannya. Lewat perantara sepupunya bernama Sulardi Salim dan Soeharto berkenalan untuk pertama kalinya. Salim kemudian menjadi penyuplai logistik pasukan Kolonel Soeharto semasa Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1949. Perkenalan itulah yang kemudian mengubah hidup Salim. Selama 3 dekade itu, keduanya terlibat dalam relasi saling menguntungkan. Soeharto melindungi Lim dan memastikan bisnisnya berjalan lancar. Sebagai timbal balik, Lim lewat kerajaan bisnis Salim Group menyalurkan dana kepada Soeharto, keluarga dan kroni lainnya. Alhasil kedua pihak pun berjaya di jalannya masing-masing. Salim sukses terdaftar sebagai orang terkaya di Indonesia, sedangkan Soeharto juga sukses memegang kuasa di tanah air. Namun, kejayaan keduanya tiba-tiba hancur sekejap dalam waktu beberapa hari saja di Mei 1998. Selama 3 dekade, Salim sukses membangun 3 kerajaan bisnis di 3 sektor, antara lain perbankan Bank Sentral Asia BCA, bangunan Indosemen dan makanan Bogasari dan Indofood. Namun itu semua perlahan rontok saat memasuki krisis 1998. BCA menjadi yang terparah. Sejarawan MC Rick Flash dalam Sejarah Indonesia Modern 2009 menyebut, selama masa krisis nasabah menarik dana secara massal dan besar-besaran. Ratusan orang rela antre berjam-jam untuk menguras seluruh tabungannya. Kondisi ini membuat BCA yang tidak lagi dipercaya masyarakat terancam bangkrut. Hingga akhirnya rangkaian krisis ini mencapai puncak pada Mei 1998. Kedekatan dengan Soeharto rupanya menjadi malapetaka bagi Salim. Munculnya sentimen anti-Soeharto buntut meluasnya krisis ekonomi ke kemelut politik menjadi pukulan telak bagi Salim. Rakyat yang mengetahui kedekatan keduanya menjadikan Salim sebagai target sasaran. Salim sebagai orang terkaya juga harus dihancurkan. Ini terjadi usai unjuk rasa beralih menjadi kerusuhan rasial pada 13 Mei 1998. Hari itu, Jakarta dan sekitarnya dilanda kerusuhan, penjarahan dan pembakaran terhadap rumah, bangunan, pertokoan, dan banyak kendaraan.
Aksi ini dilakukan oleh massa yang sudah terprovokasi. Mereka menyasar bangunan dan kendaraan milik orang Tionghoa, bahkan menargetkan orang Tionghoa itu sendiri. Gemma Purdey dalam kekerasan anti-Tionghoa di Indonesia 1996 sampai 1999 menjelaskan, munculnya sentimen rasial terhadap Tionghoa disebabkan karena ada stereotip bahwa mereka patut dibenci hanya karena kaya raya dan dekat dengan pengusaha Soeharto. Dan tokoh sentral yang melekat dengan deskripsi itu adalah Sudono Salim. Perusahaan para cukong dan keluarga Soeharto merupakan sasaran utama pembakaran dan penjarahan. Bank Sentral Asia milik Lim Sio Leong merupakan objek serangan utama. Dalam penceritaan Richard Borsuk dan Nancy Cheng dalam Lim Sio Leong dalam Salim Group 2016 menyebut, sebagai target amukan massa beruntung saat kerusuhan terjadi, Sudono Salim, istri dan beberapa anaknya sedang berada di Amerika Serikat menemani Salim yang bakal operasi mata. Di Jakarta hanya ada Antoni Salim yang bekerja di Wisma Indosemen, Jalan Sudirman. Antoni kala itu sampai tidak berani pulang ke rumah bapaknya di kawasan Roxy. Sebab kerusuhan massa juga menyasar permukiman warga Tionghoa. Dikhawatirkan jika Salim berdiam diri di rumahnya, dia bisa terbunuh. Prediksi itu kemudian benar terjadi. Pagi hari tanggal 14 Mei, Antoni menerima kabar kalau rumah bapaknya didatangi sekelompok pemuda bertampang mengancam, bersenjatakan jerigen bahan bakar dan perkakas. Mereka ingin masuk ke rumah mewah Lim. Antoni tak berkutik. Dia segera memerintahkan satpam untuk mempersilakan massa masuk merusak rumahnya ketimbang dihadang dan terjadi pertumpahan darah. Dalam sekejap seluruh mobil di garasi terbakar, termasuk juga seisi rumah. Mereka membakar furnitur, mencopot lukisan dan mengobrak-ngabrik kamar. Bahkan mereka mencoret-coret rumah dengan kata-kata tidak pantas. Setelah beberapa menit melakukan itu, asap hitam dengan cepat membumbung tinggi dari kediaman Salim. Di jalanan, foto Salim dilempari batu dan dibakar oleh massa yang marah. Melihat situasi Jakarta yang sangat parah, Antoni langsung berpikir untuk pergi meninggalkan kantornya. Dia takut kalau kantornya bakal bernasib sama seperti rumahnya. Dia lantas pergi ke Bandara Halim untuk menuju Singapura memakai pesawat jet pribadi. Dari sanalah Antoni memantau perkembangan bisnisnya setelah masa-masa sulit itu. Setelah kerusuhan mereda dan Soeharto akhirnya lengser, BCA mengalami kerugian paling parah. Tercatat ada 122 cabang rusak yang terdiri dari 17 kantor terbakar habis, 26 cabang dirusak dan dijarah, dan 75 cabang rusak tetapi tidak dijarah. Lalu ada 150 ATM yang dirusak dan diambil uang tunainya hingga menelan kerugian 3 miliar rupiah. Selain BCA, Indofood juga mendapat serangan. Pabriknya di Solo dijarah dan dibakar hingga menelan kerugian 42 miliar rupiah. Pusat distribusinya di Tangerang juga hancur dijarah massa. Hanya Indosemen yang masih bisa bertahan. Meski begitu, pukulan telak terjadi di kerajaan bisnis sektor perbankan. Seminggu setelah Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, BCA diambil alih oleh pemerintah karena kondisi keuangannya semakin berdarah-darah tak tertolong. Pemerintah lewat Badan Penyihatan Perbankan Nasional resmi menjadikan BCA sebagai BTO atau Bank Taken Over. Pengambil alihan ini bertujuan untuk menolong BCA agar tidak jatuh terlalu dalam. Sejak itulah BCA tidak lagi menjadi milik keluarga Salim. Richard Borsuk dan Nancy Cheng menyebut untuk menghidupi kembali mesin-mesin kekayaannya, Salim hanya mengandalkan Indofood. Kini, 25 tahun setelah kejadian memilukan itu, bisnis keluarga Salim mulai berjaya. Bisnisnya pun tidak hanya Indofood, tetapi juga merambah sektor migas, konstruksi, dan perbankan.